Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dayalami dengan NIM 2304783 dari kelas MRL 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 7 dan juga akan menjelaskan tentang evaluasi pada bab 7-nya juga. Nah, pada bab 7 ini temanya adalah apa itu ibadah. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertiannya. Pengertian ibadah. Ibadah merupakan suatu kegiatan menyembah dan mengagungkan Allah. Secara terminologi, ibadah diartikan sebagai segala perbuatan atau ucapan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi ibadah itu adalah kegiatan menyembah Allah dan mengagungkan Allah, dan segala kegiatan itu adalah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, apa saja kegiatan-kegiatannya? Yang pertama, bentuk-bentuk peribadahannya. Yang pertama ada sholat, yang kedua ada saum, yang ketiga ada zakat, yang keempat ada haji. Sebenarnya bentuk-bentuk peribadahannya ada banyak, seperti membantu sesama manusia, terus membantu orang tua, selalu tersenyum, mengucapkan salam, dan masih banyak lagi. Tetapi yang ada di rukun Islam adalah yang 4 yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada sholat, saum, zakat, dan puasa. Selanjutnya ada fungsi ibadah. Fungsi ibadah yang pertama adalah sebagai solusi dari segala masalah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan rasulih." Yang berarti, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah rasulnya. Nah, terkait hadis tersebut, itu sudah jelas bahwa jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Kalau sudah selamat dunia dan akhirat, masalah apapun yang ada di dunia pasti akan terselesaikan dengan memegang teguh dua perkara tersebut. Yang kedua, sebagai bukti taat kepada Allah. Buktinya adalah ya kita beribadah kepada Allah seperti sholat, zikir, menunaikan segala perintahnya, dan menjauhkan segala larangannya. Itu adalah sebagai taat, bentuk taat kepada Allah. Yang ketiga ada petunjuk hidup dengan cara mematuhi perintahnya. Yang keempat ada pengendali nafsu. Dan yang kelima ada penenang hati. Nah, biasanya orang-orang yang tidak tahu arah hidupnya mau kemana, biasanya orang-orang yang tidak suka beribadah atau tidak mempunyai agama. Nah, fungsi ibadah di sini adalah menunjukkan cara hidup baik dan yang benar, dan juga cara hidup yang menenangkan. Dan juga fungsi ibadah sebagai pengendali nafsu. Nah, pengendali nafsu di sini adalah kita menjauhi semua larangan-larangan yang Allah larang kepada kita, agar kita selamat dan agar kita tidak kena murka Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ada sifat dan ciri ibadah. Yang pertama ada tidak memberatkan dan tidak menyusahkan. Nah, sebenarnya ibadah itu tidak memberatkan dan menyusahkan, dan yang memberatkan dan menyusahkan adalah dari diri kita sendiri, dari kemalasan dari diri kita sendiri, dan dari godaan syaitan. Yang kedua ada berkelanjutan. Nah, selama kita hidup, kita tidak akan lepas dari yang namanya ibadah. Kita akan terus beribadah selama kita hidup, karena tujuan dari kita hidup adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah membutuhkan niat dari hati dan juga manusia yang berakal. Selanjutnya ada macam-macam ibadah. Ada ibadah yang wajib, contohnya seperti yang ada di rukun Islam. Yang pertama ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan yang sunnahnya ada sholat sunnah, membantu sesama manusia, dan segala ibadah lainnya yang dikerjakan dan disunahkan oleh Rasul. Dan yang terakhir ada tujuan dari ibadah itu sendiri.
Tujuannya apa? Yang pertama ada menyempurnakan akhlak mulia, yang kedua ada mendapatkan pahala, yang ketiga mendapatkan ridho Allah, yang keempat ada meningkatkan kualitas hidup, dan yang terakhir ada keimanan. Menurut saya tujuan dari ibadah itu adalah simple. Kita terlahir di dunia ini, kita ada wujudnya di dunia ini adalah karena Allah. Dan oleh karena itulah kita tidak mempunyai alasan untuk tidak menyembah Allah. Dan bagaimana cara menyembah kepada Allah? Yaitu dengan cara beribadah kepadanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di evaluasi pada bab 7. Pertanyaan yang pertama, jelaskan secara ringkas pengertian dan hakikat dari ibadah. Nah, ibadah adalah bentuk perbuatan bakti kepada Allah dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Secara hakikat, ibadah adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh tunduk dan rendah diri kepada Allah. Dilanjut ke pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi ibadah bagi manusia. Ibadah merupakan petunjuk hidup manusia. Dengan melakukan ibadah, hidup manusia menjadi terarah dan terstruktur, serta tenang dan tidak gelisah, sebagai pembatas hawa nafsu pula. Yang ketiga, jelaskan bentuk-bentuk peribadatan formal secara komprehensif. Yang pertama ada sholat, gerakan yang diawali takbir dan diakhiri dengan salam, memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua ada saum, menahan diri dari nafsu, seperti menahan tidur, berbicara, dan makan. Yang ketiga ada zakat. Zakat adalah hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dan yang terakhir ada haji, menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang keempat, jelaskan tata cara ibadah sholat yang benar. Nah, tata cara sholat yang benar yang pertama ada wudhu, takbir, membaca Al-Fatihah dan surah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk rakaat terakhir, membaca tasyahud akhir dan sholawat Nabi, dan diakhiri dengan salam. Sekian saja video dari penjelasan bab 7, apa itu ibadah. Saya Ahmad Delami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.